Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Day dimanapun berada, pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai tabungan perumahan rakyat atau yang kita kenal TAPERA melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024. Ini sekarang sedang ramai ya di media sosial, di mana-mana dibicarakan. Karena ini menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Kenapa masyarakat pekerja resah? Karena saat ini para pekerja sudah terbebani dengan berbagai pemotongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan. Yang kedua, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada pajak penghasilan. Kalau kita lihat pemotongan untuk 3 komponen itu aja udah relatif sangat besar. Dan juga menurut saya kebijakan TAPERA ini akan memberatkan bukan saja si pekerja tapi juga si pemberi kerja atau perusahaan. Karena apa? Karena pasalnya bila mengacu pada peraturan nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan TAPERA, di sana di pasal 15 ayat 1 disebutkan besaran simpanan peserta ditetapkan 3% dari gaji peserta mandiri. Nah, itu ditanggung bersama-sama oleh si pemberi kerja sebesar 0,5% dan si pekerja sendiri sebesar 2,5%. Pastinya kebijakan ini nggak ideal dan justru menjadi beban. Beban bagi siapa? Bagi si pekerja dan juga bagi si pemberi kerja. Pertanyaan besarnya adalah apa jaminan bagi para pekerja untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan rumah tinggal. Karena bila kita melihat hitungannya tidaklah rasional. Di mana kepesertaan TAPERA ini kan berakhir bagi pekerja mandiri sampai batas usia 58 tahun. Maka kita ambil contoh, misalnya seorang memiliki pendapatan 5 juta. Lalu dipotong 3%, ya. Kurang lebih Rp150.000. Dan saat menjadi peserta TAPERA, usianya kan misalnya 25 tahun. Maka dia menjadi peserta aktif karena sampai usia 58 tahun pensiun. Nah, selama 33 tahun dengan perhitungan 150.000 dikali 33 tahun atau kurang lebih 396 bulan sama dengan mendapatkan Rp59.400.000. Apakah dengan nilai tersebut si peserta mendapatkan rumah tinggal dengan uang segitu? Apalagi kita lihat nilai properti, nilai jual properti sekarang ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dipastikan maka si peserta tidak memungkinkan dia untuk memiliki rumah tinggal setelah kepesertaannya berakhir. Ditambah kondisi saat ini kita sama-sama ketahui dan kita rasakan bagaimana kebutuhan pokok tidak stabil dan cenderung meningkat atau naik. Saran saya, pemerintah lebih berfokus dan berkonsentrasi untuk menstabilkan ekonomi dan juga harga bahan-bahan pokok. Bila niat pemerintah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, harus ada ukurannya dan jangan justru membebani rakyat. Oleh karena itu, saya sebagai senator DPD RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dan menginventarisir kembali secara utuh program TAPERA ini. Karena menurut pandangan saya, untuk kepemilikan tempat tinggal atau rumah bagi pekerja, pemerintah dapat melakukannya dengan cara yang lebih sederhana, yaitu mempermudah persyaratan kepemilikan rumah melalui kredit di bank-bank pemerintah dan memberikan subsidi yang berkeadilan. Jadi kebijakan program TAPERA ini menurut saya sangatlah tidak tepat. Demikian sahabat Bang Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.